Hello everyone, how are you? Okay, fine. Here we're gonna learn about descriptive text with me, Miss Holly. This is the material for grade 7 in the second semester. Are you ready? Okay, let's get started. The definition of descriptive text, actually what is the descriptive text? Apa sih descriptive text itu? Nah, this is the definition. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas, baik itu manusia, hewan, tempat, tumbuhan, ataupun benda mati. Nah, jadi descriptive text itu adalah suatu teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek. Misalnya nih, kita beli sesuatu terus mau COD dan kita kan nggak tahu tuh orangnya seperti apa. Nah, maka kita itu menggunakan descriptive text seperti ini. Misalnya, nanti ketemu di sini ya, aku menggunakan motor ini, aku mengenakan pakaian ini, aku menggunakan helm ini, aku tinggi dan gini. Nah, seperti itu. Jadi itu menggambarkan suatu objek biar yang diberitahu itu jelas, mempunyai gambaran tentang suatu objek yang digambarkan tersebut. Nah, adik-adik, oke juga dek, udah paham kan? Oke, next, purpose. What is the purpose of descriptive text? Nah, tujuan dari descriptive text itu sendiri untuk apa sih? Nah, tujuan dari descriptive text adalah untuk memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Nah, agar informasi itu lebih jelas mengenai objek tersebut untuk pembaca. Nah, jadi itu tujuannya dari descriptive text ya, adik-adik. Oke. Now, next. The characteristic of descriptive text. The characteristics of descriptive text. Nah, ciri-ciri dari descriptive text itu yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Menggunakan simple present tense untuk mendeskripsikan fakta yang melekat pada suatu objek. Jadi menggunakan rumus simple present tense ya. Subject plus verb one plus objek kalau di verbal. Tapi kalau yang nominal, subject plus to be-nya SMR plus complement. Nah, untuk rumus simple present tense sendiri silahkan nanti dibuka di video Miss Holly tentang simple present tense. Oke, now the second, yang kedua adalah menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Nah, jadi dalam descriptive text itu banyak menggunakan kata sifat. Misalnya nih, kamu kenal gak sama saudaraku itu loh yang dari Bali. Dia itu berkulit putih, orangnya tinggi, dia menawan, enak dilihat, dan sebagainya, for example. And then the third is menggunakan kata kerja penghubung relating verb, yaitu is dan has. Nah, jadi sering menggunakan relating verb atau bisa disebut ini juga untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan benda suatu objek yang dijelaskan tersebut. And the next, generic structure of descriptive text. Generic structure of descriptive text. Cara menyusun strukturnya descriptive text itu sendiri. Yang pertama adalah identification. Identification. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Jadi identification itu berupa pengenalan suatu objeknya. Dikenalkan dulu objek yang akan diceritakan itu apa. Nah, ini termasuk identification. Identification terletak pada paragraf pertama.
And then the next is description. Description pada bagian ini terletak pada paragraf yang kedua dan seterusnya. Nah, jadi di description ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya, yaitu berisi tentang sifat-sifat dan ciri khusus mengenai objek yang dijelaskan. Jadi description ini menjelaskan lebih ke sifat-sifatnya dan ciri khususnya tentang objek tersebut yang dijelaskan ya. And then next, this is the examples of descriptive text. The title is My Best Friend. Judulnya adalah My Best Friend. Nah, ini yang termasuk identification. Pengenalannya, aku cerita gini. This is the example of descriptive text yang berupa orang. Jadi descriptive text bisa berupa orang, animals, hewan, or tumbuhan, plants, and then suatu place, tempat, and then things, it's okay, nggak apa-apa. Bisa benda juga, orang, manusia, hewan, dan lain sebagainya. This is the example is about people ya, orang. My best friend, sahabat terbaikku, sahabatku. Nah, yang pertama berupa identification ini. I have a best friend, her name is Nur Afifah. Aku mempunyai seorang sahabat, namanya adalah Nur Afifah. Jadi ini adalah suatu perkenalan. Nah, Nur Afifah berarti nanti Miss Wuli menjelaskan tentang Nur Afifah, oke? Jadi udah jelas ya, perkenalan itu nanti Miss Woli akan menjelaskan tentang Nur Afifah. Jadi kalau misalnya nih di identification ditulis Nur Afifah, tapi nanti yang dijelaskan yang lain, so this is wrong. Misalnya animal, jadi ini salah besar ya. Terus jadinya kita kan tahu nggak mungkin nanti bahasnya di pengenalan Nur Afifah tapi di bawahnya nanti menjelaskan bunga atau apa, jadi kan kurang tepat. Berarti nanti di bawahnya description-nya adalah tentang Nur Afifah. And the next, deskripsinya, ciri-ciri khususnya, sifatnya. Nih contoh, she is beautiful and fashionable. Dia cantik dan juga fashionable. She has short hair. Rambutnya pendek. She likes cooking whenever she wants. Dia suka memasak kapanpun dia mau. And then next, many people like her because she is humble and helpful. Banyak orang yang suka dengan dia karena dia itu rendah hati dan juga orangnya suka menolong. Okay, this is actually like this ya. Jadi Afifah itu orangnya beautiful, fashionable, dan dia itu rambutnya pendek, dia itu suka masak, dia rendah hati dan juga penolong. Nah, ini ada contohnya, ini jadi menggunakan simple present tense, banyak juga adjektifnya beautiful, fashionable, and others. Kemudian ada is, menggunakan is, terus ada lagi has yang mempunyai rambut pendek, dan others. Actually you can make this is more complete, lebih komplit lagi. Misalnya she has pure skin, kulitnya sawo matang, and then she is short, dia lumayan agak pendek gitu, and others ya. Okay, now I will repeat to read once more. Please repeat after me, okay? I have a best friend. Her name is Nur Afifah. She is beautiful and fashionable. She is beautiful and fashionable. She has short hair. She likes cooking whenever she wants. Many people like her because she is humble and helpful. Okay, enough for me. If you don't get it yet, so you can repeat again the explanation.
If you have any questions, you can comment the question below. Okay, I think enough for this video. Thank you for watching.